pelan atau cepat? Intinya saya tidak menjadi imam request. Start cepat-cepat. Baik adik-adik sekalian, sebelum saya mulai, ya tadinya tidak pakai jas, tapi sepertinya karena berhadapan dengan orang-orang yang gagah, tampan seperti ini, harus beda. Ternyata setelah memasuki aula musola, ternyata ada teman-teman yang sama juga. Alhamdulillah. Adik-adik sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba hudahu min ba'dihi ila yaumiddin. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahdatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ammir nahdatal watan daniyah islamiyata ala mazhabi ahli sunnati wal jamaati ila yaumiddin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, adik-adik sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, mengawali pertemuan kita pada ba'da isya dan ba'da tarawih ini, saya mengajak kepada kita semua untuk terus-menerus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia yang terlimpah kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum. Allah Subhanahu wa taala telah berikrar, telah berjanji kepada kita, apabila kita pandai mensyukuri karunia dan nikmat-nikmat Allah ini, maka akan Allah tambahkan keberkahan dan nikmat-nikmatnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat bersertakan salam marilah kita hadiahkan kepada baginda Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita dapat syafaat, dapat pertolongannya dengan membaca selawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Adik-adikku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab kita sebagai seorang hamba Allah, yaitu menjalankan sholat isya secara berjamaah, dilanjutkan dengan sholat tarawih juga secara berjamaah. Adik-adik sekalian, setiap malam tarawih memiliki fadilah-fadilah, memiliki keutamaan-keutamaan. Kalau sekarang malam keberapa? Malam ke-11. Siapa saja yang tarawih pada malam ke-11, kelak dia keluar dari dunia ini dalam keadaan mati, nilainya adalah ketika seperti bayi yang baru lahir. Itu keutamaan kita sholat tarawih pada kesempatan ini. Nantinya kita mendapatkan kehilangan, dihapusnya dosa-dosa kita. Untuk itu adik-adik sekalian, yang pertama saya mengajak kita untuk bersyukur. Bersyukur ini ringan sebutannya, tapi jarang adik-adik sekalian yang pandai. Kan kata para ulama, madarul barakah asyukru ala ni'mah. Poros dari kehidupan kita ini adalah pandai-pandai kita bersyukur. Bagaimana bentuk syukur kita? Kalimatnya, kalau nggak mau yang panjang-panjang, cukup dengan alhamdulillah.
nikmatnya berbuka puasa, nikmatnya kita bersahur, nikmatnya bahkan ada ibadah yang lebih ringan adik-adik sekalian, kan disebutkan di dalam hadis itu, ya, tidurnya orang berpuasa itu bernilai ibadah. Ringan nggak tidur? Ringan nggak tidur? Kalau ngantuk obatnya tidur. Tapi tidak ada di dalam Al-Quran perintah tentang tidurlah. Tetapi tidur ini adalah bentuk daripada menumbuhkan semangat, biar ada energi. Maka ketika ngantuk ya tidur. Dan tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Kalau tidurnya orang berpuasa saja dinilai ibadah, apalagi dengan ibadah-ibadah yang lain. Maka adik-adik sekalian, waktu ini kan sangat penting. Bahkan Allah bersumpah itu, wal asri katanya, demi masa, demi waktu. Allah bersumpah dengan waktu. Perbedaannya waktu-waktu di dalam Ramadan dengan di luar Ramadan berbeda adik-adik sekalian. Jauh berbeda. Dikatakan di dalam kitab Lataiful Ma'arif, ya, yang dikutip oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, itu mengatakan saumu yaumin min Ramadan afdalu min alfi yaum wa tasbihatu wahidatu fi Ramadan afdalu min alfi wa tasbihati, raq'atu fi wahidatun fi Ramadan afdalu min alfi raq'atin. Apa maknanya adik-adik sekalian? Satu hari puasa di bulan Ramadan lebih baik daripada 1000 kali kita berpuasa di luar bulan Ramadan. Bertasbih, satu kali tasbih subhanallah lebih baik daripada 1000 kali kita bertasbih di luar Ramadan. Satu rakaat sholat di dalam bulan Ramadan itu lebih baik daripada 1000 rakaat kita 1000 rakaat lebih baik daripada di luar bulan Ramadan. Ini kemuliaan Ramadan adik-adik sekalian. Waktu-waktu di bulan Ramadan. Maka kalau di luar Ramadan adik-adik sekalian kita jumpai waktu-waktu istijabah itu, waktu-waktu yang diijabah. Kalau kita memilih waktu, ya antara maghrib dan isya, sebelum dan setelah subuh. Ada juga disebutkan sepertiga malam. Ya, kita memilih-milih waktu untuk belajar. Tapi ketika bulan Ramadan, semua waktunya mulia. Semua waktunya tidak hanya hitungannya hari, tetapi hitungan jam, menit, bahkan detik pun itu mulia. Maka disebut bulan yang mulia, bulan yang maghfirah, bulan taubah. Maka pendidikan Ramadan dengan ilmu-ilmu pengetahuan harus kita tingkatkan pembelajaran kita. Kalau tadi disebutkan tidur di bulan puasa saja beribadah, bagaimana ketika kita sedang belajar di bulan Ramadan? Akan jauh lebih besar nilai pahalanya. Maka harus diisi. Bulan Ramadan juga disebutkan sebagai bulannya Al-Quran. Kalau Anda mungkin 5 hari terakhir, 5 hari kemarin awal Ramadan sempat diberikan libur, ketika berjalan-jalan, ya, melihat, mungkin berkeliling-keliling di kampung, di masjid-masjid, di musola-musola, bahkan tempat ibadah-ibadah yang kecil, kita dengar lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Dikatakan adik-adik sekalian, Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran.
Tentu Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab sucinya ini adik-adik sekalian di waktu yang terbaik, dan Allah memilih waktu pertama kali diturunkan Al-Qur'an itu pada bulan Ramadan. Sebagai apa? Hudal linnas. Apa hudal linnas? Petunjuk bagi manusia. Maka ini pedoman kita adik-adik sekalian. Kita manfaatkan bulan Ramadan untuk terus memperbanyak bacaan-bacaan Al-Quran. Kalau kemarin guru-guru kita sampaikan, pahala kita membaca Al-Quran satu huruf saja dinilai 10. Ketika memasuki bulan Ramadan, nilainya dilipat gandakan, bahkan sampai 70 kali lipat. Ya, makanya disebutkan dari awal, ya, man shoma Ramadan, man qoma Ramadan, imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa saja yang berpuasa, ada juga dalam riwayat disebutkan man qoma, siapa saja yang sholat malam tarawih dengan keimanan, wahtisaban, mengharap perhitungan, mengharapkan pahala, hanya pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya, dosa-dosa kita yang telah lalu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Ramadan ini kita sudah mengawali 10 hari kedua. Artinya 10 hari kedua ini maghfirahnya Allah. Kalau kemarin itu rahmat, besok 10 hari terakhir disebut pembebasan. Mudah-mudahan kita keluar nanti di dalam Ramadan ini mendapatkan predikat itkun minan nar, pembebasan atau kebebasan dari api neraka. Adik-adik sekalian, tentu pertama kita isi perbanyak bacaan Al-Quran. Latih terus bacaan kita. Karena kan kita diwajibkan mempelajari sesuatu hal yang tidak kita bisa. Misalnya kita kesulitan dalam membaca Al-Quran, maka wajib untuk kita pelajari. Bahkan ada 5 hal kewajiban kita terhadap Al-Quran ini adik-adik sekalian. Kewajiban pertama kepada Al-Quran itu pertama, Iqra, membacanya. Jadi Al-Quran turun ini untuk kita baca, bukan untuk jadi pajangan di atas lemari, bukan untuk jadi pajangan di kamar tidurnya, tetapi Al-Quran diturunkan oleh Allah untuk kita baca. Maka kita memiliki kewajiban untuk membacanya. Kewajiban kedua terhadap Al-Quran itu adalah mendengar. Jadi kalau ada temannya yang lagi baca Quran, simak, dengar dia bagus-bagus. Itu kewajiban kita yang kedua. Kita harus menyimak, mendengarkan bacaan teman kita. Jangan sampai ada sekelompok temannya lagi tadarus, kemudian yang di sebelahnya main sepak bola. Karena dikira ruangan ini cukup besar sehingga cukup untuk bertadarusan, kemudian main sepak bola. Maka ini hal yang keliru adik-adik sekalian. Justru kita harus menjadi pendengar yang baik. Ketika ada teman kita yang sedang membaca Quran, dengar dia bagus-bagus, simak. Itu kewajiban kedua. Kewajiban ketiga terhadap Al-Quran itu adalah memahaminya. Kita memiliki kewajiban memahaminya. Maka adik-adik sekalian, kalau kita sekarang dunianya teknologi, jadi internet itu gampang. Bahkan kalau kita buka YouTube itu, kita lihat para imam-imam masjid, ulama-ulama besar yang ketika sedang membaca Quran, baik dalam keadaan sholatnya, baik sedang mengajinya, tidak sedikit dari mereka meneteskan air matanya. Kenapa demikian? Karena dia memahami betul apa yang dia baca, adik-adik sekalian. Dia pahami betul. Makanya kita memiliki tugas, kewajiban yang ketiga terhadap Al-Quran,
memiliki pemahaman terhadap apa yang kita baca. Dikatakan, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Pada dasarnya adik-adik sekalian, kita ketika kita sholat bertakbiratul ihram, Allahu Akbar, kemudian kita berdialog kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita menyampaikan kepada Allah bahwa hanya Engkaulah tempat kami menyembah. Iyyaka nasta'in, dan memohon pertolongan. Itu kita minta. Maka kewajiban ketiga terhadap Al-Quran ini adalah memahami Al-Quran. Dengan apa? Ya, banyak kita lihat sekarang cetakan-cetakan Al-Quran yang ada terjemahannya. Itu bisa dibaca sebagai dasar kita. Karena apa? Kita harus pahami apa yang kita baca. Kewajiban yang keempat dari Al-Quran itu, adik-adik sekalian, adalah menghafal Al-Quran. Hafal Al-Quran? Ada yang tidak hafal Al-Quran? Adik-adik sekalian, ketahuilah bahwa anda semua ini adalah pemimpin. Baik pemimpin untuk istrinya kelak, dan juga pemimpin untuk anak-anaknya. Akan menjadi pemimpin untuk keluarganya. Kita ini laki-laki, maka diwajibkan untuk menghafal Al-Quran, adik-adik sekalian. Wajib kita hafal. Kalau kita tidak hafal 30 juz, ya mana-mana juz 30 yang disebut juz amma itu. Kalau kita nggak bisa 30 juz 30 harus dihafal. Kalau tidak bisa juz 30 semuanya keseluruhannya, paling tidak minimal 10 ayat, 10 surah terakhir daripada juz 30. Ya, itu tadi yang pertama kita baca ketika sholat tarawih, Alhaakumut Takatsur. Sampai bonusnya yang 3, ya. Apa disebut? Ya, Qul huwallah, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Itu bonusnya 3. Alhaakumut Takatsur sampai tabat syada itu 10 surah terakhir. Harus dihafal, adik-adik sekalian. Kenapa? Karena kewajiban kita untuk menghafal Al-Quran. Karena nanti adik-adik sekalian, tidak hanya kita menjadi pemimpin di tengah keluarga kita, kita juga akan diminta oleh masyarakat kita untuk mengisi saf-saf sholat. Jangan-jangan nanti disuruh menjadi imam sholat, kemudian tidak memiliki hafalan Al-Quran. Nauzubillah. Mau baca apa? Hah? Mau baca Rabbana atina fid dunya hasanah? Maka harus memiliki hafalan Al-Quran. Lebih-lebih kita sebagai pemimpin nih, laki-laki, pemimpin untuk para wanita-wanita, ya, pemimpin untuk calon-calon kekasih Anda ke depan, harus memiliki hafalan. Karena orang yang memiliki hafalan Al-Quran, hafiz itu kan menjaga. Ya, kalau kita menjaga apa yang diturunkan oleh Allah, maka Allah akan menjaga kita. Yang terakhir, adik-adik sekalian, kewajiban kita terhadap Al-Quran, yaitu yang kelima, adalah memuliakan Al-Quran, menghormati Al-Quran. Bahkan harus sampai kita mendakwahkan Al-Quran, menyampaikan Al-Quran. Bagaimana cara kita memuliakan Al-Quran? Ya? Bagaimana? Cara kita memuliakan Al-Quran itu letakkan di tempat yang terhormat. Letakkan di tempat yang paling tinggi di antara buku-buku kitab-kitab yang lain. Al-Quran yang paling tinggi. Sentuh dalam keadaan bersuci. Bagaimana cara kita bersuci? Kita berwudu.
Itu cara kita, adik-adik sekalian. Cara kita memuliakan Al-Quran, menghormati Al-Quran. Kalau Al-Quran sudah kita muliakan, dan 5 hal ini yang tadi kita memiliki kewajiban membaca, mendengar, memahami, kemudian menghafal dan memuliakan Al-Quran, maka terlepas. Adik-adik sekalian, 5 hal ini harus kita tanamkan dalam diri kita untuk menjaga kebaikan-kebaikan dalam Al-Quran. Karena kitab Al-Quran ini diturunkan di bulan yang mulia, dalam waktu yang mulia. Jangan sampai kita seenak-enaknya, ya. Kalau mungkin ada yang sering browsing di Google, ya, ada Al-Quran dibakar, ya, istighfarkan, ya. Mudah-mudahan kita istiqomah bahwa Al-Quran ini sebagai pedoman hidup kita. Tentu adik-adik sekalian, sebagai pesan saya mengakhiri pertemuan ini adalah bagaimana kita menjaga Al-Quran, begitu juga kita menjaga diri kita. Menjaga, kita ini kan bersaudara. Anda ini di sini bersematon, adik-adik sekalian. Jadi yang lebih kecil kelasnya tidak boleh juga noak-noak kepada yang kelasnya lebih tinggi. Ya, ingat adik-adik ya, tidak boleh kita merasa diri lebih besar padahal kita kecil daripada yang kelasnya lebih besar. Boleh saja adik-adik sekalian Anda lebih tua usianya tapi kelasnya lebih kecil daripada kakak kelasnya, boleh. Tetapi tetap kita harus takzim, kita tetap harus menghormati siapa yang lebih besar daripada kita. Kita harus memiliki. Tidak boleh ada yang ini sudah kecil, dia panggil kakak kelasnya dengan panggilan-panggilan yang tidak baik. Introspeksi dirinya. Yang lebih besar juga jangan merasa karena dia lebih besar kelasnya, lalu yang kecil dipremanisasi, main sikat, main gosok saja. Tiap dia lewat temannya disoder kepalanya. Ya, jangan sampai. Kelasnya lebih besar harus, kan kita diajari dalam kitab Akhlak lil Banin, ya. Itu bagaimana seorang kakak yang menyayangi adik-adiknya. Itu cara kita, adik-adik sekalian. Kalau kelasnya lebih besar harus saling sayang menyayangi. Kita ini harus saling mencintai. Harus saling sayang menyayangi. Yang lebih besar, yang lebih kecil, takzim kepada yang lebih besar, hormati yang lebih besar. Yang lebih besar, sayangi yang lebih kecil. Ayomi mereka. Ajak ke jalan yang baik. Manfaatkan waktu di bulan Ramadan ini dengan memperbanyak kebaikan. Ini waktunya kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, dalam amal soleh. Karena semua waktu yang ada di bulan Ramadan dimuliakan. Maka adik-adik sekalian di sini karena bersaudara, bersematon, harus saling jaga, harus saling sayang menyayangi. Ya. Kenapa kita bersaudara? Kan di dalam Al-Quran juga disebut innamal mu'minuna ihwah, bahwa orang-orang beriman itu bersaudara. Kita ini beriman. Itu dalam konteks universal, adik-adik sekalian. Bagaimana dengan non-muslim terhadap kita? Mereka sebangsa dengan kita. Kita bersaudara setanah air. Harus memiliki sifat toleransi juga. Harus kita saling sama-sama. Lebih kecilnya, adik-adik sekalian di sini, Anda di sini semua bersaudara dalam konteks berhikmatus syarif. Anda boleh saja lahir dari rahim seorang ibu yang berbeda-beda, tetapi kita dipersaudarakan di hikmatus syarif. Maka adik-adik sekalian, harus kita saling memiliki jiwa berkasih sayang. Seperti tadi Ar-Rahmanir Rahim itu.
ya. Tidak usah saya perpanjang karena tadi sejak awal sudah mengatakan lelah dan capek, dan setelah ini kita bertadarus Al-Qur'an, maka isi waktu-waktu kita dengan memperbanyak bertasbih, berzikir, ya, memperbanyak sholat-sholat kita, memperbanyak bacaan Al-Quran kita, untuk mendapatkan itqun minar nar, kebebasan dari siksa api neraka. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekeliruan dan kehilapan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.